Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Puji Tuhan, karena Tuhan telah memilih dan menetapkan Rasul, dalam hal ini Rasul Thomas. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan Thomas kepada kami sebagai contoh dan teladan bagaimana kami menghayati kedirian kami apa adanya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sungguh kita bersyukur bahwa Yesus menerima para rasul apa adanya, dengan karakter, dengan sifat, dengan keadaan. Seperti Thomas yang peragu, sangsi, ya, tapi dia juga banyak bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu. Justru Yesus menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ya. Ketika Thomas mengatakan, bagaimana aku dapat sampai kepada Bapa? Dan Thomas mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Oh, itu pernyataan Yesus yang luar biasa tentang dirinya. Karena pertanyaan dari Thomas, maka kita tidak boleh takut untuk ragu. Kita tidak boleh takut untuk mengungkapkan apa adanya kita. Ya, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan. Katakan saja. Ya. Beberapa hari-hari seorang pemudi yang menanyakan kepada saya, bagaimana Tuhan dengan hidupku? Apa yang akan terjadi kemudian? Apakah saya nanti mati habis selesai? Saya bilang tidak. Kamu tidak akan selesai. Ketika nanti kamu mati dan bersama Kristus di surga, kamu akan berdoa untuk orang tuamu, untuk siapa saja di dunia ini, dengan izin Tuhan. Meskipun kita tidak dikatakan sebagai orang kudus, orang hebat, tapi itu pun ketika kita bersatu dengan Tuhan itu sekali lagi. Jadi siapkanlah hatimu, siapkanlah diri kita seperti para rasul yang lain. Mari kita menyumbangkan apa yang bisa kita sumbangkan kepada Tuhan. Sekecil apapun, semini apapun, sehebat apapun. Ya, kita persembahkan diri kita kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan, dijalankan oleh Thomas, yang kemudian Yesus menjawabnya, dan Thomas mencucukkan jarinya di tangannya. Ya, cucukkan, menjamah jari Yesus. Dan Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Sikap inilah yang tapi ini yang penting bagi kita, supaya kita mengalami bersama Tuhan itu dalam proses, dalam jatuh dan bangun, dalam keterbatasan dan kerapuhan. Dan Tuhan ngerti, Tuhan paham. Jadi sekali lagi para saudara, mari kita semakin mengenal Yesus. Ketika gadis itu mengatakan, apa yang harus saya lakukan? Ya, kamu berdoa. Tapi tidak hanya berdoa, bacalah kitab suci. Dan tidak hanya baca kitab suci, kita merenungkan, berikan waktumu 1 jam sehari untuk berdialog, untuk berkomunikasi, untuk bicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Dan Tuhan paham. Dan itulah Tuhan kita, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang hadir, Tuhan yang mengerti, Tuhan paham. Tuhan yang ada dalam hati kita, yang mengerti. Luar biasa. Maka mari saudaraku terkasih, Santo Thomas, berkatilah kami yang banyak kali ragu, takut, dan cemas. Bantu kami untuk berani mengungkapkan apa saja kepada Tuhan, karena Kau sendiri mengatakan itu. Dan ada para rasul juga yang tidak banyak bicara. Ya. Jadi ada rasul seperti Petrus yang dengan seringkali berani ngomong apa adanya, spontan. Yohanes yang pendiam tapi merefleksikan. Thomas juga. Para rasul yang lain banyak diam. Kenapa banyak diam? Ini karakter masing-masing dari kita semua. Ya, dan Tuhan mengerti, paham. Dan Tuhan memakai mereka untuk karya keselamatan dimanapun berada. Thomas kemudian sampai ke India, terkenal di sana. Ya. Maka mari saudaraku terkasih, semoga lewat Santo Thomas kita berani mengungkapkan apa saja yang kita rasakan. Ya, dan Tuhan mendengarkan. Dan ketika kita tidak bisa, ketika sepertinya tidak ada jawaban dari Tuhan, kita jangan ragu, kita jangan takut, kita jangan lari dari banyak orang lalu menjadi ragu, menjadi ateis, menjadi agnostik. Enggak. Jawaban itu di mana kita mendapatkan jawaban? Ya dari hati. Carilah, renunglah, diamlah, bacalah kitab suci. Cari terus, cari terus. Kita adalah seeker, pencari. Kita adalah learner,
belajar terus-menerus, baca kitab suci dari waktu ke waktu. Pada waktunya Tuhan akan menjawab dengan caranya sendiri. Asal kita berani terbuka dan membuka diri, dan Tuhan bicara lewat orang lain, lewat siapa saja. Semoga Tuhan memberkati Anda dan menguatkan Anda selalu dalam hidup kita masing-masing. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.